Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang akhir tahun, jelang penutupan perdagangan di 2023. Langsung saja pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan dalam grafis berikut. Yang pertama datang dari UNTR, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 22.175, resisten hingga 23.900. Kemudian dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan buy 10.475, resisten hingga ke 11.100. Dari properti SMRA juga direkomendasikan buy 550 hingga 600, dan dari infrastruktur ada Jasa Marga juga direkomendasikan buy 4675 hingga Rp5.000 per sahamnya dari sisi resisten. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Syahri Zanas, Equity Sales NH Korindo Sekuritas. Pak Syahri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke UT terlebih dahulu Pak Syahri, terutama dari sisi teknikal, pertimbangan sehingga saham ini direkomendasikan. Iya, selama penurunan yang terjadi, kalau kita lihat di UNTR sendiri, penurunan memang dia ini strukturnya masih bearish, cuman memang di beberapa pergerakan, bahkan di 2 pekan terakhir itu ada kondisi di mana candle-nya itu berpotensi dia akan bergerak reversal lanjutan gitu ya. Kalau dilihat dari pergerakan juga moving average-nya sudah ada momentum golden cross area gitu ya dari sisi moving average. Di mana kalau kita lihat dari flow investor asingnya juga itu ada net buy cukup besar juga selama sepekan, bahkan di hari kemarin perdagangan itu kurang lebih di 25,60 bio ya untuk si UNTR sendiri. Nah kalau dilihat secara target gitu ya, target price kita di 23450 untuk target pertama. Kemudian TP2 kurang lebih di 23900 ya untuk UNTR. Dan juga kalau dari sisi story-nya gitu ya di UNTR ini ada BlackRock kemarin itu menambah kepemilikannya di UNTR juga, menjadi ini katalis yang cukup positif juga untuk UNTR untuk bergerak lebih lanjut menuju target yang kita sudah tetapkan. Oke, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Wijang dari Riau, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham UNTR Pak. Posisinya sudah profit di 22.000 hingga 2 pekan ke depan. Apakah target yang Anda sebutkan sebelumnya ini hingga 2 pekan ke depan atau lebih ke arah jangka waktu yang lebih lama lagi, Pak Syahri? Iya, untuk posisi sekarang memang masih cukup optimis untuk di hold ya, karena memang penurunan yang terjadi sejak daripada bahkan di November, bahkan di Desember itu kan trennya masih cukup bearish. Dan sekarang itu dia akan menguji 23450 dulu untuk menjadi neckline-nya terlebih dahulu, karena memang posisinya udah mulai reversal candle ya untuk UNTR sendiri. Dan dia juga ada potensi dia akan garap dari sisi geothermal energi ya. Nah itu juga menjadi katalis positif juga untuk UNTR untuk bergerak lebih positif gitu ya ke depan untuk UNTR. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, datang dari konsumer, ada ICBP juga direkomendasikan buy. Tadi pun juga dari sisi support di 10.475, resisten hingga ke 11.100. Analisisnya Pak Syahri untuk ICBP. Iya, pergerakannya memang masih ranging ya untuk dari sisi CBP dalam tren sideways untuk saat ini dalam jangka pendek. Cuman memang harga sekarang itu sudah berhasil membreak daripada moving average-nya dia juga. Halo Pak Syahri. Ya, Pak Syahri. Ya, tadi untuk saham pilihan pertama sudah disampaikan pemirsa untuk dari UNTR. Tadi dari sisi supportnya di 22.175 maksud kami, resisten hingga ke 23.900 direkomendasikan buy dalam hal ini. Dan tadi yang sudah pegang di 22.000 masih direkomendasikan di hold saja. Kemudian juga dari sisi ICBP juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 10.475 hingga ke 11.100 ini untuk ICBP. Kita masih menunggu untuk terhubung kembali bersama dengan Bapak Syahri Zanas, di mana ICBP dalam beberapa bulan terakhir
ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi, sempat menyentuh ke level terendahnya di 10.275, sementara di akhir perdagangan November pemirsa saham ICBP sempat naik tinggi kembali di atas 11 ribuan. Namun pasca menyentuh ke level ini, saham ICBP lebih cenderung tertekan dan kembali dan sempat juga diperdagangkan di bawah level 10 ribuan. Kemudian sementara di perdagangan Desember ini sempat mencoba bangkit di atas 10 ribuan, namun posisi ini lagi-lagi tidak mampu dipertahankan. Sementara secara year to date ini saham ICBP memang lebih cenderung rata-rata bergerak di atas 10 ribuan pemirsa, karena di perdagangan di Maret 2023 secara year to date saham ICBP ini sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat meninggalkan level 10 ribuan, tepatnya di 9.325 rupiah per sahamnya. Kemudian juga secara 1 tahunan dan 3 tahun dan 5 tahun terakhir saham ICBP ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 2019 yang lalu, tepatnya di 12.400 rupiah per sahamnya. Kemudian dari sisi fundamental, di mana laba bersih ICBP ini meroket di 113,43% di posisi kuartal ketiga di 2023. Ini berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja, pendapatan, ataupun juga dari sisi laba bersih ICBP. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ICBP ini mencapai 7,06 triliun rupiah. Dengan keuntungan ICBP ini melesat di 113,43% secara tahunan dari 3,3 triliun rupiah dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Lonjakan laba bersih ICBP juga diiringi oleh kenaikan laba usaha ICBP di 14,05% secara tahunan, di mana per 30 September 2023 laba usaha ICBP ini mencapai 10,89 triliun rupiah. Kemudian dari sisi top line, penjualan bersih emiten ini juga tumbuh 4,90% secara tahunan di 48,90 triliun rupiah di 51,30 triliun rupiah per 30 September 2023. Itu dia gambaran secara fundamental dan kami juga masih menantikan terhubung kembali dengan Bapak Syahri Shanas. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa dan tetap di tempat Anda karena masih juga ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Syahri, kita lanjutkan kembali Pak untuk saham-saham pilihan. Tadi sempat terputus di ICBP Pak Syahri. Analisisnya secara singkat Pak, buy di level berapa untuk ICBP? Ya, untuk ICBP kita merekomendasikan di 1075 sampai 10800 untuk buy areanya. Kemudian kalau dilihat dari pergerakan juga potensi dia akan menguji level target price di 10975 untuk target price pertama, kemudian target price kedua di 11100. Level stop loss yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu sekalian itu kurang lebih di 10550 ya untuk ICBP. Kalau dilihat dari pergerakan juga inflow asing juga cukup inflow gitu ya di ICBP sendiri, jadi potensi untuk menguji level target itu ada ya untuk ICBP. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari properti Pak, SMRA. Hari ini secara rotasi pergerakan sektoral, properti memimpin dari sisi penguatan. Langsung saja kita ke SMRA. Support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan Pak. Iya, untuk target kita SMRA di kisaran 585 sampai dengan level 600 ya. Untuk sekarang jika sudah punya itu bisa di hold terlebih dahulu dengan maintain level support 550 untuk SMRA sendiri. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir untuk Jasa Marga, Pak. 4750 ditutup melemah hari ini dan tadi sempat menyentuh di 4780. Iya, potensi untuk Jasa Marga masih cukup ada karena memang rotasi dari arus mudik yang dan lain sebagainya ini berpotensi masih cukup positif ya untuk Jasa Marga ke depan. Target price kita di 4920. Jika kalau sudah punya Jasa Marga, paling wajar untuk targetnya itu psikologis di 5000 dulu untuk Jasa Marga sendiri. Stop loss kita maintain di 4675 sampai dengan level 4600 ya untuk Jasa Marganya sendiri. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tadi ada UNTR, ICBP, SMRA dan Jasa Marga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita ke beberapa pertanyaan Pak Syahri. Yang pertama ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. PGEO Pak, baru ingin entry untuk PGEO, direkomendasikan tidak support dan resistennya untuk PGEO?
Iya, kalau dari sisi PGO, dari sisi volume, memang cukup decline ya pergerakannya dari PGO. Nampaknya kita wait and see terlebih dahulu untuk potensi pergerakan lanjutan si PGO ini gitu ya. 1100 nampaknya bisa jadi entry area ya untuk saat ini PGO selama volume dan inflow asing yang masih cukup masif bisa terjadi gitu ya di PGO. Harusnya entry areanya di level itu. Kemudian jika pullback areas itu target price paling wajar kurang lebih di 1230 sampai 1300. Baik, selanjutnya ada Bapak Diki dari Kalimantan. Terima kasih juga sudah bergabung. BRPT Pak, baru masuk di 1390. Ke depannya proyeksinya seperti apa? Ada peluang ke 1500-an kembali tidak? Iya, kalau dilihat dari chart di sini ada gap up yang terjadi ya, yang belum tertutup di 1300. Nah, maintain areas itu untuk averaging down atau entry areanya terlebih dahulu. Kalaupun mau stop loss, kita bisa stop loss terlebih dahulu dan entry area di 1300 lagi ya. Pullback areas itu paling tidak target paling wajar potensi di 1430 sampai dengan 1460 terlebih dahulu untuk BRPT-nya sendiri ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Sehotang dari Medan menanyakan saham ATIC Pak, Anabatik Teknologis Tbk. Direkomendasikan tidak untuk entry untuk ATIC? ATIC ya, sorry. Ya, 496 penutupan hari ini, Pak Syahri. Kalau ATIC hari ini dia long lower shadow candle selama 480 masih bisa di atas gitu ya, harganya potensi masih bisa hold ya. Cuman memang rawat profit taking untuk ATIC-nya sendiri 520, alangkah lebih baik kita sell on trend terlebih dahulu ya untuk ATIC-nya untuk menunggu pergerakan lanjutan, karena memang dilihat dari secara chart juga ini cukup volatile ya sahamnya. Jadi kita maintain di 520 sebagai target terlebih dahulu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham LTLS Pak, Lautan Luas Tbk, di mana saham-saham pelayaran ini juga naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini koreksi, sudah profit di 1100. Bagaimana rekomendasi Anda dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Profit taking atau masih ada ruang penguatan untuk LTLS? Iya, sama seperti pergerakan saham sebelumnya. Kalau dilihat memang cukup volatile untuk sahamnya. Ini momentum untuk sell on strength terlebih dahulu, karena secara resisten dan target itu sudah membreak out dari level moving average, kemudian dari sisi volume sudah mulai terbatas, dan alangkah lebih baik kita take profit bertahap, di mana 1300 sampai dengan level 1250 itu menjadi support terlebih dahulu untuk LTS saat ini. Oke. Baik, jawaban untuk LTLS yang hari ini berbalik arah, melemah dan setelah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Pak Syahri, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Pak Syahri, sehat selalu, Pak. Sampai ketemu di 2024, Pak Syahri. Amin. Terima kasih, Mas Dev. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.